lab, ada yang mecahin alat, nanti harus mengganti. Gitu. Dan itu tanggung jawabnya langsung ke laboran. Seperti itu. Misalkan, Mbak, aku kemarin mecahin beker gelas. Gitu. Nanti aku ganti ya, gitu. Nanti laporan sendiri-sendiri. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya, sebentar ya. Nah, kalau semisalkan sudah dimasukkan ke beker gelas, baru dari beker gelas itu dituangkan ke gelas ukur. Nah, cara menuangkannya dengan bantuan corong. Jadi kayak ada corongnya gitu, supaya nggak tumpah. Baru dituangkan secara perlahan-lahan ke dalam gelas ukur sesuai dengan kebutuhan. Bu, mau nanya. Iya, silahkan. Kan tadi beker gelas kan juga ada tanda-tanda buat ngukurnya itu berapa mili itu. Nah, terus kan gelas ukur kan juga ada tadi. Terus kenapa nggak ngukurnya langsung di beker gelas aja, Bu? Kenapa harus ke gelas ukur? Karena di beker gelas itu dia nggak bisa detail. Di beker gelas itu hanya puluhan, nggak bisa sampai satuan belasan, itu nggak bisa. Oh Jadi iya. beker gelas itu dia juga kualitatif. Jadi kemampuan mengukurnya kurang bagus, makanya biasanya pakainya gelas yang pertama, pakainya gelas ukur. Karena dia lihat di sini stepnya lebih banyak. Oh iya iya. Iya kan? Sedangkan Iya, kalau beker betul. gelas enggak, dia cuman satuan aja, paling 50, 100, 150 kayak gitu-gitu. Dia nggak bisa lebih detail. Iya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, kemudian kita belajar ke yang alat kedua. Alat kedua ini namanya pipet ukur. Pipet ukur. Nah, pipet ukur ini dia masuknya ke dalam semi kuantitatif. Karena kalau dibandingkan sama pipet volume dan buret, ketelitiannya lebih bagus pipet volume sama buret. Dan semi kuantitatif ini itu masih ada kemungkinan salah karena ketika kita membaca kurang teliti dia bisa salah ketelitiannya. Beda sama kuantitatif. Kalau kuantitatif kayak pipet volume sama buret itu kemungkinan kita salah membaca itu sedikit walaupun mungkin ada kalau kita teledor. Nah, pipet ukur ini ada dua jenis. Ada yang nolnya sampai ujung pipet, ada yang nolnya sebelum ujung pipet. Maksudnya gimana tuh, Bu? Ini lihat ya, pipet yang misalkan yang paling ujung ini, yang warnanya hijau ini, sudah dilihat semua. Ada pipet yang angka nolnya tuh dari ujung pucuk sini. Dia sudah masuk angka nol nih di sini. Tapi ada yang nolnya itu baru setelah pucukan. Agak ke atas baru dimulai angka nol. Beda-beda. Tapi nggak ngefek sih mau 0 sampai ujung pipet atau sebelum ujung pipet tidak masalah. Yang penting kalian memperhatikan dia itu ketika mengambil cairan berada di garis mana. Seperti itu. Cuman hanya memberitahu saja bahwa untuk pipet ukur itu ada dua jenis, ada yang nolnya itu dari ujung, jadi jangan kaget kalau tiba-tiba loh, kok di ujung sini kok sudah mulai angka 1, nggak mulai dari angka 0, karena dia dianggapnya yang nolnya itu dari ujung pipetnya. Gitu. Dan ini masuknya ke semi kuantitatif. Nah, ini adalah buret. Buret ini yang paling bagus untuk ambil data.
Jadi nanti ketika kita sudah praktikum, setiap hari kita pakai selalu buret. Ini kita harus hati-hati, karena ini yang setiap hari kita pegang, tapi kita harus hati-hati, karena kalau sampai fokusnya hilang, kesenggol, pecah, harganya lumayan mahal, harganya 500.000. Jadi kita harus hati-hati. Pasti kalau yang sebelumnya juga pernah ada yang lihat ya, buret ini ada yang makro, semi makro, dan mikro. Jadi kalau buret ini dia lebih teliti lagi ya. Dia betul-betul bisa menghasilkan data yang misalkan 12 atau 13 mili gitu, dia bisa, karena dia dan pasti datanya tepat karena dia kuantitatif. Nah, tetapi kalian lihat, misalkan nanti kalian mau menghitung, pastikan dulu cairannya itu masuk ke dalam sini. Yang di bawah kunci ini harus terisi cairan terlebih dahulu. Dan tidak boleh ada rongga udara di sini. Nanti ketika sudah lab akan saya ajarkan bagaimana caranya menggunakan buret. Memegang buret, kemudian supaya caranya di sini enggak ada rongga udara tuh gimana, nanti akan saya ajarkan secara langsung, insya Allah. Semoga kita segera ada kesempatan ketemu di lab ya. Nah, kalau yang tadi kita lihat ada pipet ukur, dia semi kuantitatif. Kalau yang pipet volume ini, dia masuknya kuanti. Tetapi bedanya kalau pipet volume itu dia hanya bisa digunakan untuk memipet dengan volume pipet saja. Jadi misal nih, kalau tadi kan kalau pipet ukur itu kita mau ngambil 5 mili, 10 mili, 7 mili dengan satu pipet bisa. Kalau pipet ukur ya, kalau pipet volume enggak. Di pipet volume itu dia sudah ada tulisannya. Misalkan pipet volume 10 mili. Berarti dia hanya bisa digunakan untuk ngambil volume ukuran 10 mili. Pipet volume 25 mili. Berarti dia hanya bisa digunakan untuk ambil volume 25 mili. Jadi dia hanya satu ukuran volume saja. Setiap satu pipet hanya untuk satu ukuran volume. Kenapa begitu? Nah, karena kalian coba lihat gambarnya. Ciri khas pipet volume itu tengah-tengahnya ini menggelembung. Kalau pipet ukur kan enggak ya. Dia lempeng-lempeng aja. Tapi kalau pipet volume dia ada menggelembung di tengah. Terus di situ ada tulisannya, ditulis besar-besar ukurannya berapa. Jadi cara nanti kalian menggunakan pipet volume ini, dia harus menarik cairan sampai ke batas merah yang ada di dalam pipet volume tersebut. Jadi kalau sudah misalkan ini pipet volume 25 mili. 25 mili itu dikatakan 25 mili jika sudah sampai batas merah. Sebentar ya, saya izin ada telepon dari Pak Wakil Dekan. Sebentar.
kembali ya. Oke, jadi kalau seandainya kalian mengukur menggunakan pipet volume ini, jadi cairannya itu kan masuk dari bawah sini nih, sampai ke batas garis merah. Itu dia baru dinyatakan, misalkan kalau ini ukuran pipet volume 25 mili, berarti dia sampai batas garis merah itu 25 mili. Misalkan ada yang pipet volume 10 mili, berarti sampai batas garis merah itu hanya 10 mili. Ya, makanya tadi saya sampaikan pipet volume itu hanya punya satu ukuran. Gitu. Kemudian kalau tadi pipet volume, kita ada labu ukur. Labu ukur ini dia sama dengan pipet volume, hanya punya satu ukuran. Tapi dia fungsinya bukan untuk mengambil cairan. Si labu ukur ini fungsinya untuk membuat larutan stok standar. Atau buat mengencerkan larutan. Kok bisa gitu, Bu? Misalkan gini, saya suruh minta kalian untuk bikin larutan NaCl. Misalkan, suruh bikin larutan NaCl sebanyak 500 mili. Berarti kalian masukkanlah itu serbuk NaCl-nya ke dalam sini, dikasih aquades ke 500 mili yang ini. Nanti sini juga ada garisnya. Sama dengan pipet volume. Dikatakan 500 mili jika dia ada garisnya. Yang 200 mili juga ada, 100 mili juga ada. Jadi kalau yang tadi pipet volume fungsinya untuk mengukur, kalau labu ukur fungsinya untuk mengencerkan larutan atau membuat larutan standar primer atau stok standar. Seperti itu, stok standar itu ya tadi dari awalnya misalkan serbuk H2SO4 pengen dibikin larutan H2SO4. Berarti kan diencerkan dulu. Nah, mengencerkannya itu menggunakan labu ukur. Gitu. Jadi kalau misalkan semua zat kimia itu kebanyakan dari serbuk ya. Jadi kalau mau dibikin cairan di EPI itu ya dia harus menggunakan ini, alat ini, labu ukur. Itu tadi untuk yang volume. Sekarang kita pakai alat ukur yang berat. Alat ukur yang berat ada dua, tadi yang kualitatif sama kuantitatif. Yang kuali tadi namanya apa? Dari kelas A silahkan menjawab salah satu. Neraca Ohaus, Bu. Neraca Ohaus. Dari kelas B menjawab salah satu. Kalau kuantitatif? Neraca analitik. Neraca Analitik. Betul. Nah, kalau zaman dulu itu pakai neraca Ohaus yang ini. Yang ini itu susah sekali. Dia harus nimbangnya. Ditaruh di sini, terus dilihatnya di sini, cara bacanya susah. Tapi alhamdulillah sekarang lab kita sudah dilengkapi neraca yang analitik. Yang warnanya putih ini. Jadi nanti ketika mau mengukur di sini pun harus betul-betul dalam keadaan yang apa ya istilahnya tidak menyebabkan bias datanya. Jadi sampai ada ruang khusus untuk menimbang. Namanya ruang penimbangan. Itu di kanan kirinya bisa dibuka itu. Nah, nanti kalau semisal mau nimbang itu alasnya itu ditimbang terlebih dahulu. Alasnya dimasukkan, kemudian kalau sudah dimasukkan dienolkan dulu. Diklik salah satu nanti sampai datanya dienolkan, baru habis itu dimasukkan misalkan mau menimbang serbuk H2SO4, baru nanti dimasukkan serbuknya, baru ditutup. Ketika mau menimbang posisi kanan kiri itu sudah ketutup. Ini sampai jam berapa kita, Mbak? 8.20. 8.20, oke. Nah,
Kemudian kalau bahan kimia sendiri ada yang padat, ada yang cair. Jadi kalau yang padat berarti nanti kita timbang pakai alat ukur berat. Kalau yang cair kita nimbang pakai apa Mbak Aulia? Mbak Aulia kelas P, kelas A? Mbak Aulia? Pakai pipet, Ibu. Pipet. Mbak Tarani Aulia, kelas A. Sorry. Pakai pipet, Ibu. Kalau misalkan kita bahan kimia dari cair, pipet itu termasuk alat ukur apa? Volume apa? Volume. Volume. Oke, jadi kita tahu ya kalau misalkan kita mau mengukur cair, bahan kimia cair, berarti pakai alat ukur volume. Seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, terus tadi sudah sempat mendengar ada larutan standar primer, ada larutan standar sekunder. Pelarut itu dibedakan menjadi dua. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Yang kuantitatif itu namanya adalah LSP. Larutan standar primer. Nah, si LSP ini dia itu sudah diketahui kemurniannya. Normalitasnya sudah diketahui. Sedangkan kalau yang kualitatif itu ada LSS, larutan standar sekunder, dia itu kemurniannya belum diketahui. Jadi untuk tahu normalitasnya dia harus distandarisasi. Makanya nanti kita ada praktikum standarisasi, literasi, dengan menggunakan LSP dan LSS. Analogikanya gini. Anggaplah Mbak Tarani Aulia adalah LSP. Dia sudah diketahui tinggi badannya. Misalkan tinggi badan Mbak Tarani Aulia adalah 169. Sedangkan Mbak Listia Anggraini itu sebagai LSS. Dia belum diketahui tinggi badannya. Nah, ini mau dibandingkan. Kalau misalkan Mbak Tarani sama Mbak Listia suruh berdiri sebelahan, kira-kira tinggi yang mana? Selisihnya berapa? Kalau ternyata setelah disuruh berdiri sebelahan, ternyata tinggi Mbak Tarani, Mbak Listia itu lebih pendek 5 cm. Kira-kira berarti tinggi badan Mbak Listia berapa? 164, Ibu. 164. Nah, 164. Dari situ kita bisa jadi tahu kan Mbak Listia itu tinggi badannya berapa. Nah, sama halnya dengan LSP dan LSS. Kita memanfaatkan si LSP ini. Dengan proses standarisasi titrasi nanti kita jadi tahu. Oh, selisihnya sekian. Oh, nilainya sekian. Nanti ada rumusnya. Gitu. Nah, kemudian kalau LSP itu dia cara untuk, ini enggak usah. Yang kalian bikin catatan adalah kalau LSP ini dia untuk dapat datanya dia menggunakan metode yang namanya gravimetri. Untuk tahu konsentrasinya dia pakai metode gravimetri.
Tetapi kalau LSS, dia pakai namanya metode titrimetri atau titrasi. Makanya nanti kita kebanyakan titrasi karena kita ngecek si LSS terus. Pengen tahu LSS itu kemurniannya berapa sih kalau dibandingin sama LSP. Ya nggak usah. Nah, sekarang kita belajar tentang kesalahan dalam pengukuran. Ketika kita berada di lab, ada 3 kemungkinan kesalahan yang kita lakukan. Kesalahan yang pertama namanya adalah kesalahan umum atau grass error. Kitanya yang teledor. Kesalahan ini kebanyakan disebabkan oleh manusia karena faktor kurang terampil menggunakan alat ukur yang dipakai. Jadi kayak misalkan Mbak Yogi Eka. Mbak Yogi Eka disuruh ngecek di lab, disuruh ngukur. Kebetulan Mbak Yogi Eka baru pertama kali menggunakan alat ukur tersebut. Jadi belum begitu paham prosedurnya, caranya gimana, bacanya gimana. Nah, itu ketika terjadi salah baca, karena Mbak Yogi Eka-nya yang kurang terampil, maka kesalahan itu namanya adalah grass error dari manusianya. Kalau yang kedua, kesalahan acak atau random error, itu kesalahan yang tidak sengaja dan tidak dapat dikendalikan atau diatasi sekaligus karena adanya gangguan yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya gimana? Misalkan ketika mau mengukur menggunakan timbangan analitik, ternyata ketika mau mengukur itu lampu tiba-tiba mati, jeglek. Nah, aliran listriknya jadi tidak stabil. Dan ternyata itu mempengaruhi ke hasil pengukuran kita. Apakah kita bisa mengendalikan misalkan aliran listriknya tidak stabil? Tidak bisa. Atau semisal kita lagi ngukur, tiba-tiba ada truk lewat dan ternyata itu menyebabkan gangguan. Nah, itu juga tidak bisa kita kendalikan. Yang seperti itu namanya adalah kesalahan acak atau random error. Yang ketiga adalah kesalahan sistematik atau systematic error. Itu disebabkan karena alatnya sendiri. Anggaplah ketika Mbak Feniza. Mbak Feniza itu dia sudah tahu caranya menggunakan alat, sudah tahu prosedurnya. Kemudian kondisi saat melakukan penimbangan sudah baik. Tetapi terjadi kesalahan yang disebabkan ternyata alatnya itu rusak atau belum dikalibrasi. Nah, kesalahan yang disebabkan karena alat ukurnya sendiri namanya adalah systematic error. Coba dari sini. Siapa yang bisa menyebutkan 3 jenis kesalahan yang bisa terjadi ketika di lab? Saya Ibu. Yang pertama adalah salah satu nama dan NIM-nya berapa? Saat dia 091. Oke. Yang pertama kesalahan umum atau grass error yang disebabkan oleh manusia. Karena Manusianya kurang kenapa? terampil. Terus yang kedua kesalahan acak atau random error, kesalahan yang tidak disengaja. Dan tidak bisa? Yang tidak disengaja. Tidak sengaja dan tidak bisa dikendalikan. Oke, yang ketiga? Yang ketiga kesalahan sistematis atau systematic error, kesalahan yang disebabkan oleh alat ukur sendiri. Oke, betul. Nah, sekarang kita belajar tentang ketepatan dan ketelitian.
pasti nanti di lab akan sering dengar istilah presisi dan akurasi. Kalau presisi itu punya istilah lain namanya adalah ketelitian. Sedangkan akurasi itu ketepatan. Kalau misalkan presisi itu adalah kesesuaian di antara beberapa data pengukuran yang sama yang dilakukan secara berulang. Presisi. Oh, Mbak Salsa sama Mbak Gusti. Ternyata Mbak Salsa itu nimbang Mbak Gusti berkali-kali hasilnya sama. Itu presisi. Hasilnya bukan sama tapi sesuai. Mau dilakukan berulang-ulang kali, hasilnya sesuai. Sedangkan kalau akurasi, itu kesamaan atau kedekatan suatu hasil pengukuran dengan angka atau data yang sebenarnya. Atau true value, correct result. Jadi semisalkan ketika mengukur itu pasti ada gold standard. Gold standard itu biasa, misalkan saya yang mengukur ya, saya yang akan menjadi patokan. Misalnya nih ada suatu bahan kimia, saya timbang hasilnya misalkan 38,5 gram. Ternyata Mbak Salsa itu ketika nimbang dia harus tahu hasilnya berapa, kemudian dicek sama punya saya selisihnya jauh apa tidak. Kalau selisihnya jauh dengan gold standard, berarti dia hasil pengukurannya akurasinya rendah. Karena kalau misalkan akurasinya bagus, ketepatannya bagus, paling tidak selisihnya tidak jauh berbeda dengan yang saya timbang. Karena kita menimbang hal yang sama. Seperti itu. Ibu, maaf waktunya sudah habis. Iya. Oke. Ini masih ada sedikit slide. Nanti kalian baca ya. Untuk yang 2 slide terakhir, nanti silahkan coba. Semisal ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan. Baik, atau mungkin ini akan saya bahas di pertemuan selanjutnya ya. Yang kekurangan ini nanti disampaikan saja. Baik, untuk pertemuan pada pagi hari karena waktunya sudah habis, saya cukupkan sampai di sini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat buat kita semua. Apabila selama menyampaikan materi ada yang salah dari saya, baik si ucapan ataupun mungkin ada yang sikap yang kurang pantas, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.